Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam blog agama, mekanisme penyakit, dan kali ini dalam pandangan agama kita akan mempelajari tentang mekanisme penyakit tidak menular dalam pandangan Islam. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Baik, ketika berbicara tentang penyakit gitu ya. Apa sebenarnya definisi daripada penyakit tidak menular itu? Ya, penyakit tidak menular adalah penyakit yang tidak disebabkan oleh kuman atau virus penyakit dan tidak ditularkan kepada orang lain, termasuk cedera akibat kecelakaan dan tindak kekerasan, gitu kan ya. Ini kalau kita buka juga dalam beberapa referensi yang intinya adalah tidak menyebar. Baik. Tapi ketika berbicara tentang konteks dalam keislaman, apa sebenarnya hakikat daripada penyakit ini? Baik, ketika berbicara tentang hakikat sakit tidak menular, ada beberapa poin yang mungkin terdetik dalam benak kita. Di antaranya adalah bahwasanya penyakit itu bisa datang karena gaya hidup, gitu ya. Karena gaya hidup, kemudian bisa juga mungkin karena takdir, gitu ya. Allah sudah tentukan dan memang iya itu masuk dalam kategori takdir. Hanya saja nanti ketika berbicara tentang takdir itu, ya ada banyak hal, ya ada bisa jadi takdir itu diberikan oleh Allah karena ulah kita sendiri atau karena sesuatu yang memang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada yang mengatakan orang itu kena sakit ya karena diuji oleh Allah, gitu ya. Kemudian ada juga yang menganggapnya sebagai pengingat kepada kita agar kembali kepada gaya hidup yang sehat, kemudian tidak membuat sesuatu yang menyebabkan kepada madorot dan lain sebagainya. Ada juga yang mengatakan ini bagian dari azab, gitu ya, azab dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang kufur, orang yang mungkin sempat lupa kepada Allah dan tidak peduli dengan konsep dalam syariat seperti kesehatan, penjagaan terhadap kebersihan. Padahal itu kan ada dalam ajaran Islam, tapi kemudian tidak diindahkan, gitu ya. Kemudian dicuekin begitu, maka mungkin saja itu bagian dari azab Allah kepada sang hamba ini sehingga dia bisa mendapatkan efeknya yaitu sakit. Baik, kita akan bahas satu persatu dari tiap poin ini. Yang pertama, ketika berbicara tentang gaya hidup, bisa saja ya ketika orang itu mempunyai gaya hidup yang tidak baik, dengan tidak memperhatikan sisi-sisi kesehatannya, ya dia akan terjangkit penyakit, gitu ya. Simpelnya memang begitu. Mulai dari pola makan, kemudian istirahat, bagaimana dia beraktivitas, bahkan mungkin kalau orang nggak bergerak ya itu rentan bisa kena sakit, gitu ya. Kalian tahu sendiri apa jenis penyakit yang disebabkan oleh orang-orang yang mager ini, gitu ya. Kemudian kebersihan, ya itu juga bagian daripada gaya hidup. Baik, ketika berbicara tentang prinsip bahwasanya itu adalah bagian dari ulah manusia sendiri, maka sebenarnya dalam syariat itu dikatakan dalam surah Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan banyak kesalahanmu. Begitu juga dalam surah An-Nisa ayat 79 dikatakan hal yang serupa, bahwasanya nikmat itu kalau diperoleh maka itu dari Allah. Tapi kalau musibah, entah itu berupa bencana, entah itu berupa sakit, itu datangnya dari ulah kita sendiri. Maka tidak salah ketika Allah itu mengutus Nabi Muhammad SAW yang tujuannya adalah untuk menjadi pengingat kepada manusia, mengarahkan manusia kepada jalan yang baik. Di antaranya menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, itu bagian dari ajaran Islam sebenarnya. Yang kedua, ujian keimanan. Ketika berbicara tentang ujian keimanan, maka memang betul ya orang-orang beriman tuh nggak bisa hanya
dalam kondisi normal saja ya, orang-orang yang beriman itu kalau dalam kondisi normal mereka beriman, bisa enggak ketika dalam kondisi sakit, dalam kondisi diberi musibah mereka masih beriman kepada Allah? Ya sama kayak kalian. Kalian dengan IP apa, dengan cukup kuliah saja apakah cukup dikatakan kalian ini eh, cocok menjadi dokter gitu kan? Enggak. Maka harus ada ujiannya kan, begitu kan ya. Orang beriman pun demikian, nggak cukup hanya dengan klaim saja, mereka harus diuji. Ini ada dalam surah Al-Ankabut ayat 2 sampai dengan ayat 3. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa iya ya orang-orang yang mengaku dirinya beriman itu nggak pakai diuji, harus diuji gitu ya, biar mereka tetap konsisten dalam keimanannya. Kalau dalam kondisi yang normal-normal saja mereka ini konsisten beriman kepada Allah, ya, mereka beristighfar, mereka melaksanakan ibadah dan lain sebagainya. Lalu Allah beri mereka ini sakit. Nah, ketika mereka diberi sakit, apakah tetap beriman kepada Allah? Apakah tetap berzikir? Apakah tetap beristighfar? Apakah tetap beramal solih? Apakah tetap beribadah kepada Allah? Maka inilah bagian dari ujian keimanan. Next. Ada yang mengatakan juga ini adalah azab dari Allah. Ya. Azab itu diberikan kepada siapa? Azab itu diberikan kepada orang yang kufur. Maka kalau ada orang yang kufur, ya, maka dalam surah Al-Isra ayat 16 itu dijanjikan oleh Allah azabnya segera di dunia itu. Di antaranya azabnya berupa sakit, begitu ya. Ya kalau ada orang yang hobi maksiat, ya virus HIV itu ya, itu kan salah satu penyebabnya adalah karena seks bebas gitu aja. Karena seks bebas ya artinya itu sebuah konsekuensi dari Allah. Ente kalau bermaksiat, kalau ente seks dengan orang yang tidak sah, yang bukan yang ente nikahin secara syar'i, maka ya sudah, ente konsekuensinya adalah kena sakit ini, yaitu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kira-kira 3 hikmah besar pada bencana atau pada sakit yang terjadi pada manusia? Jadi setelah kita pelajari yang tadi, ada 3 hikmah besar. Yang pertama ujian terhadap orang yang beriman. Yang ketiga teguran untuk orang-orang yang menyimpang. Dia ini beriman tapi kemudian menyimpang, maka Allah beri dia peringatan dengan sakit, dengan musibah. Yang ketiga, yang mungkin azab bagi siapa? Orang yang sama sekali nggak mau mendekat kepada Allah. Ya, baik. Lalu bagaimana langkah preventif sebagai ikhtiar, bagian ikhtiar pada manusia gitu ya. Ya, ikhtiarnya adalah dengan pola makan sehat, pola tidur sehat. Ini ada semuanya dalam Islam. Ya, jangan dibilang nggak ada semua ini dalam Islam. Kemudian olahraga, ya, intinya bergerak. Kemudian menjaga kebersihan, kemudian menghindarkan diri dari madharat. Terkait masalah pola makan sehat, ya, dalam Al-Quran itu kan dikatakan kita diperintahkan untuk mengkonsumsi segala yang halal dan yang thayyib. Ini nggak boleh terpisah nih halal dan thayyib nih gitu ya. Yang dimakan itu harus halal, artinya dilegitimasi oleh syariat, dan thayyib itu tidak menghadirkan bahaya gitu ya. Tidak menghadirkan bahaya. Maka dua kalimat halal dan thayyib ini menjadi konsekuensi. Kadang ada makanan yang halal tapi tidak thayyib. Contohnya apa? Duren misalkan. Kalau kalian makan banyak-banyak itu duren, itu kan halal, tapi tidak thayyib untuk kesehatan gitu ya. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, bisa menjadi tidak thayyib, tidak menjadi tidak thayyib untuk kesehatan kita. Lalu kemudian menghindarkan yang haram ya. Contohnya haram itu, pembagian haram itu bisa karena zatnya ya, diantaranya bangkai, darah dan daging babi yang memang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian binatang yang menjijikkan itu kan konteksnya dalam konteks urf atau tradisi masyarakat, bagaimana memandang makanan itu sendiri. Kalau menjijikkan dalam pandangan masyarakat, maka itu diharamkan. Hewan yang hidup di dua alam, kemudian segala yang memabukkan itu diharamkan. Ikutin saja ini, karena kenapa? Ada keterkaitannya, ada korelasinya dengan prinsip kesehatan. Kemudian segala makanan yang membahayakan kesehatan, sekalipun halal tapi kalau membahayakan kesehatan untuk orang-orang tertentu, maka itu tidak boleh sebenarnya, tidak thayyib. Ya, halal tapi tidak thayyib, maka nggak boleh dikonsumsi. Hewan yang terkena najis itu juga menjadi sesuatu yang diharamkan dalam syariat kita, maka nggak boleh. Ini juga merusak kesehatan.
Kemudian makanan yang haram karena faktor eksternal, misalnya disembelih tanpa menyebut nama Allah atau diraih dengan cara dicuri, maka itu juga diharamkan ya. Ini tidak boleh. Dan tidak berlebihan dalam makanan. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Ya, makanlah, minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Yang berlebih-lebihan itu sekalipun halal, sekalipun thayyib tapi tetap tidak baik. Kenapa? Bisa merusak tatanan kesehatan kita. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau memang mau makan banyak, setidaknya dipikirkan juga, ya, sepertiga untuk jatah makanan, sepertiga untuk jatah minuman, dan sepertiga untuk nafasnya, gitu ya. Ini dalam hadis riwayat Ahmad. Kemudian tidur yang sehat. Tidur yang sehat tuh bagaimana? Nggak begadang. Rasulullah tuh nggak suka orang ngobrol setelah isya tuh nggak suka. Kemudian suruh apa? Suruh wudhu kata Rasulullah. Kemudian tidur berbaring ke hadap kanan. Kenapa demikian? Itu baik dan apa namanya? Itu baik untuk kesehatan jantung kita, gitu ya. Kemudian untuk pernafasan kita. Maka berbaring ke kanan, kemudian sedikit lagi ke kiri, kemudian dalam waktu yang lama ke kanan, gitu ya. Intinya miring aja tidurnya itu. Jangan sampai kemudian tidur terlentang. Itu juga tidak baik. Ya, maka diupayakan Rasulullah itu selalu tidur miringnya ke kanan, kemudian sesekali ke kiri, ke kanan, gitu ya. Dan tidak berlama-lama kalau terlentang itu, gitu ya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata katanya konon itu mempunyai efek dalam kesehatan manusia. Kebersihan pun demikian, ya. Agama kita ini apa namanya, menjunjung tinggi urusan kebersihan, ya. Maka tanadzafu bikulli mastata'tum fa innallaha ta'ala banal islam 'alan nadhafah. Bersihkanlah segala sesuatu semampu kalian, semaksimal kalian. Karena sungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali yang menjaga kebersihan. Nah, ini efeknya juga buat kesehatan, ya tahulah kalian, gitu ya. Termasuk dalam riwayat Muslim, ya Rasulullah bersiwak, artinya apa? Kesehatan gigi juga dipentingin nih, gitu ya. Nah, kemudian ada fitrah, ya, ada fitrah terhadap manusia itu ya. Itu juga menjadi bagian dari dakwah atau syiarnya Islam, gitu ya. Menjaga kebersihan fitrah. Apa kebersihan fitrah itu? Yaitu ada khitan, mencukur bulu kemaluan, memotong kuku, mencabut bulu ketiak, dan memotong kumis. Hal ini ya mungkin ada kaitannya dengan urusan kesehatan. Kalau kita lakukan dengan rutin, maka insya Allah ya ini juga menjadi penyebab daripada langkah preventif, ya, untuk menjaga langkah preventif terhadap datangnya penyakit. Kemudian bagaimana olahraga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada berkuda. Kalau dalam riwayat kan kita lihat ya, Rasulullah itu berkuda, memanah, menyuruh anak kecil untuk dilatih berenang, kemudian Rasulullah itu berlari, kan begitu kan ya. Ini sebenarnya ya apapun jenis olahraganya di zaman ini, gitu ya. Intinya jangan sampai kalian tidak bergerak. Harus bergerak kita ini, gitu ya. Ini menjadi bagian dari langkah preventif terhadap penyakit yang ternyata dalam Islam juga diperhatikan. Orang itu kalau udah sakit-sakitan ya otomatis untuk beribadah juga tidak akan maksimal. Menghindari hal-hal yang madorot seperti merokok, kemudian narkoba, begadang, puasa wisol dan puasa dahar. Apa itu puasa wisol? Nah, ini ditulis ya kalian. Puasa wisol adalah puasa yang puasa wisol itu adalah puasa yang berlanjut tanpa adanya sahur dan tanpa adanya berbuka. Itu puasa wisol. Kalau puasa dahar adalah puasa yang dilakukan sepanjang tahun. Rasulullah melarang itu. Semaksimal-maksimalnya orang mampu berpuasa, kata Rasulullah, paling maksimal adalah puasa Daud. Kalau puasa yang berlanjut sepanjang setahun penuh itu tidak diperkenankan. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Ini untuk apa? Ya untuk menjaga kesehatan kita. Karena dalam tubuh kita juga ada hak dalam Islam, di mana kesehatan itu juga harus dijaga dan diberikan haknya. Kemudian ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, karena yang namanya doa itu kan bisa menolak qada, ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, menolak takdir, gitu ya.
Maka di antara doanya, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judzam wa min sayyi'il asqal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit belang, gila, juzam, dan penyakit-penyakit yang buruk. Lalu ada doa yang lain, Allahumma adfa'annal bala wal ghala wal waba wat ta'un wal fahsya wal munkar wal bagh wasu'al mukhtalifata wasyada'id wal mihan wal fitan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah ya wa qaryatina hadhihi khassah min buldan muslimina kafah amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, hindarkanlah kami dari kekurangan pangan, cobaan hidup, penyakit-penyakit, wabah, perbuatan keji dan munkar, ancaman-ancaman, paceklik, ujian-ujian yang kelihatan maupun yang tersembunyi di negeri kami ini, khususnya bagi seluruh negeri kaum muslimin pada umumnya, karena Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Lalu ada dalam riwayat yang lain tentang doa Nabi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini kalian baca ini dengan penuh keikhlasan, insya Allah Allah akan ampuni dan Allah akan memberikan kepada kita taufik dan penjagaan. Kemudian kalau memang sudah kena sakit, ya berkonsultasi kepada ahlinya, jangan datang kepada dukun, gitu kan ya. Kita ini kalau motor kita rusak, kita datang ke bengkel. Kalau sakit gigi, datang ke dokter gigi. Kalau punya penyakit, datang ke dokter, gitu ya. Kalau nggak tahu urusan agama, datang ke ustadz, datang ke ulama, gitu ya. Jangan nanya kepada orang yang nggak ahlinya. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Semoga ini bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya. Saya ridhoi kalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.